Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini di video ini kita akan bahas smartphone merek baru lagi Sob. Dan merek barunya ini masih keluarganya Infinix juga. Bukan itel yang kemarin. Bukan yang mereknya agak saru yang nggak enak kalau dibaca dengan bahasa Indonesia ya. Jadi harus pakai bahasa Inggris gitu, itel. Nah, kali ini adalah, saudaranya lagi salah satunya adalah Tekno. Dan ini Tekno Spark 6 Go yang akan kita bahas kali ini. Dan ini saya beli kemarin tuh di e-commerce, harganya sekitar 1,2 jutaan sob. Kamu bisa cek aja di deskripsi video, ada linknya buat cek harga terupdate dari Spark 6 Go ini. Yuk, kita langsung bahas aja. Boxnya kayak gini sob, Spark 6 Go, warnanya kuning dan biru. Kesannya jadi kelihatan kayak murah gitu ya. Dan di sini ada stiker ya dari IM3 36 GB selama 1 tahun. Paket bundling streaming berarti sebulannya itu kita dapat 3 GB, 3 kali 12 36 ya bener. Terus di samping sini ada spesifikasi yang diunggulkan, 6,52 inch dot notch screen, 5000 mAh baterai, kamera 13 megapiksel, dual kamera, 8 megapiksel selfie, dan fingerprint sensor. Waranti 12 plus 1 month, jadi 13 bulan garansinya nih, jadi bukan setahun lagi ya, 13 bulan. Lumayan pede ya, harusnya kualitasnya bagus kalau bisa pede lebih dari setahun. Nah, di sini ada informasi lagi, 2 GB RAM dan 32 GB storage, Tekno Blue Shield Quality. Kita nggak dikasih tahu ya ini prosesornya apa, nanti kita cek bareng-bareng aja. Warna yang saya dapat ini aqua blue ya, waktu saya beli kemarin itu saya nggak bisa pilih warna, langsung klik beli aja. Diproduksi oleh PT Yifang Cargo Mutiara Elektronik, dibuat di Indonesia. Oke, ini di belakangnya kayak gini, spesifikasi yang tadi lagi ya, nggak ada tambahan apa-apa, cuman OTG, WiFi, Bluetooth, FM. Ini udah bisa OTG, oke. Dan resolusi layarnya tuh HD plus ya, udah 20:9 di sini, 720 kali 1600 ya. Kita buka langsung aja. Ini untuk garansinya saya kurang tahu ya, karena ini produk baru, merek baru, dan saya belum pernah kenalan sama brandnya. Jadi nggak tahu kayak gimana. Wow, Tekno Spark nih plastiknya kelihatan ya. Ini tuh branding bareng sama Manchester City sob. Berarti mereka serius jualan ya. Manchester City. Pantesan warnanya kuning dan biru gini. Oke, kita singkirin dulu ya. Kita lihat isi kartonnya apa aja. Kompartemen pertama ini kita nggak dapat colokan ya, kita nggak dapat SIM ejector. Di sini kita dapetin, wah kita dapat softcase sob. Oh bukan softcase, dapatnya hardcase ini. Hardcase-nya Mika transparan, dan di sini kalau kamu lihat perhatiin baik-baik ya, dia ada dua ini, ada dua aksen. Di sini ngedok, sementara di sini tuh polos bening. Dan di sini ada logo sob, ada logo Manchester City. Wow, lumayan. Terus ada buku panduan, kartu garansi yang terpisah ya, biasanya panduan kartu garansi itu zaman sekarang rata-rata udah jadi satu, ini masih terpisah. Terus ini apalagi, warranty condition 12 plus 1 month warranty. Oke, ngebahas yang tadi. Kita dapat screen protector, ini masih protective film ya, belum tempered glass, protective film biasa, dan ini nggak dipasangin sob. Tapi ya susah ini pasangnya. Pasanginnya tuh susah-susah gampang. Kalau menurut saya sih susah. Kalau buat yang biasa mah gampang. Kenapa nggak dipasangin? Terus kita dapat kartu perdana ya dari IM3 yang nomornya tuh berantakan ya, nggak rapi. Ya tapi lumayan lah. Kartu perdana dari IM3 4G plus kuat. Oke. Kosong ada lagi. Kompartemen berikutnya kita dapat charger, dan chargernya ini outputnya masih 5 volt 2 ampere sob. Standar fast charge 10 watt aja. Kemudian di kompartemen berikutnya, wah lumayan lengkap sob. Kita masih dikasih handsfree. Handsfree-nya modelnya kayak gini. Ya, handsfree biasa ya. Terus dapat kabel charger, di mana kabel chargernya ini kayaknya panjangnya standar ya, 90 cm sampai 1 meter, dan dia masih USB micro. Oke. Kayak gini sob yang kita dapetin, udah lumayan komplit. Udah dapat casing, dapat headset, walaupun nggak tahu nih kualitasnya kayak gimana ya. Keren juga ya, plastik dalamnya ini tuh di branding juga. Biasanya tuh yang namanya branding cuma di box aja. Oke, kita buka bareng-bareng.
Wow, ini bagian depannya kayak gini sob, sama HP-HP yang lain juga kayak gini bagian depannya. Dan ini tuh udah oleh public coating ya, jadi sebenarnya saya lebih suka nggak pakai screen guard kayak gini sih. Di toel-toelnya tuh berasa licin, nggak keset, jadi kalau buat main game enak. Terus di sisi belakang, keren sob, dia udah bergaya kayak kaca ya, mirip-mirip kaca, dia glossy gitu. Terus ada pattern kayak holografis gitu, jadi kalau digoyang-goyang gini tuh agak berpendar gitu. Keren, cakep sih. Oke, ini sebenarnya udah saya setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Saya mau kasih lihat ya, langsung aja. Nih, kualitas layarnya kayak gini sob. Ini layar SD Plus, dan kalau saya lihat sih detailnya masih bagus ya. Detailnya masih tajam, jernih, dan ini udah saya ganti wallpapernya pakai gambar makanan, dan ini layarnya cukup responsif ya. Kalau dilihat begini, lumayan responsif layarnya. Dan ini UI-nya tuh dia pakai UI bikinan sendiri. Nah, dia pakai HiOS. HiOS ini dia pakai Android 10, jadinya udah bisa mode gelap, udah bisa dark mode. Terus di sini dia juga udah ada AI Gallery sendiri, jadinya nggak perlu pakai Google Foto. Kenapa? Karena nggak semua orang suka sama tampilannya Google Foto ya. Terus untuk file manager juga ada, nggak perlu pakai filenya, aplikasi file explorer-nya dari Google. Masih ada FM radio, ada Time Store juga di sini. Dan kalau misalkan HP-HP murah itu biasanya sensornya tuh banyak yang hilang ya. Dan di Tecno Spark 6 Go ini juga sama sob. Saya cek sensornya itu untuk gyroscope nggak ada, untuk magnetic sensor juga nggak ada. Jadi dia nggak bisa buat virtual reality, nggak bisa buat kompas. Tapi alhamdulillahnya light sensornya masih ada sob. Jadinya kita nggak perlu repot-repot lagi kalau misalkan setting-setting brightness layar. Keluar masuk ruangan tuh nggak perlu setting ulang gitu. Ini juga bekerja dengan sangat baik. Oke. Untuk performa dari sensor fingerprintnya kayak gini sob. Kita cobain ya. Tuh, dia lumayan cepet sob. Sekali tap langsung kebuka. Karena dia nggak pakai animasi-animasian ya. Jadinya langsung kebuka kayak gini. Cepet. Terus kalau untuk pantauan wajahnya juga lumayan cepat. Yang penting kondisinya terang kayak gini sob. Kondisi ruangannya terang, nggak terlalu gelap. Kemudian di sini saya mau lihat prosesornya dia tuh pakai apa sih ya. Kita masuk ke sistem. MT6761 sob, pakai MediaTek 2 GB RAM. Oke, kalau CPU di sini ada namanya nggak ya? Helio A20 yang kebaca di Aidan 4 ya, Helio A20. Quad core 1,8 GB 12 nanometer. Oke, ini harusnya dengan baterai 5000 mAh bisa tahan seharian penuh, bahkan 2 harian kalau untuk penggunaan normal ya. Sementara untuk performanya kayak gimana kalau menurut Antutu? Ini pakai prosesor masih quad core, terus RAM-nya cuma 2 GB dan skor Antutunya segini sob. Nggak sampai 70.000, 69.000-an lebih lah. Ya kalau untuk penggunaan harian biasa aja sih, kayak sosial media, chatting-chatting sih ini masih nyaman ya sob ya, masih enak. Tapi kalau buat main game, oke sob, ini kita udah mulai main ya. Saya mau kasih lihat setting-settingannya. Untuk settingan grafisnya ini bisa di smooth medium dan di balance medium. Kita coba di balance medium dulu ya. Oke. Kita mendarat dulu di sini. Iya, untuk awalnya sih masih cukup lumayan nyaman ya dipakai ya. Oke, kita cari senjata. Agak drop frames-nya berasa sih ya kalau misalkan pakai balance medium. Mungkin baiknya kita turunin aja ya. Kurang nyaman drop frame-nya. Oke, tiarap dulu. Kita turunin ke smooth medium. Ya, sedikit lebih nyaman dipakainya. Nah, yang saya mau ngomongin sob yang tadi ya, yang pakai magic button nih. Tuh. Jadi kita bisa mukul, bisa nembak cuma pakai tombol power. Tombol volume aja. Tombol volume udah saya setting di sini. Oke, kita cobain kameranya ya. Jangan main game aja nih, ntar kelamaan durasinya.
Kita cobain kameranya dan hasil foto-fotonya kayak gini sob. Nah, ini hasil rekaman video menggunakan kamera depan. Ini Full HD ya. Dipegang pakai tangan aja dan di sini kondisinya agak berangin. Jadi kalau ada suara-suara angin berarti kondisi mic-nya buat perekaman suaranya tuh kurang bagus ya. Kalau bagus biasanya mah angin nggak terlalu kedengeran. Nah, kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana? Gini sob. Nah, gini kamera belakangnya. Sama kayak kamera depan tadi, kamera belakangnya masih belum stabil sob. Kalau dibawa jalan kayak gini masih bergetar, dan ini direkam dengan menggunakan resolusi Full HD ya. Masih getar. Ya wajar lah, HP di kelas harga segini biasanya emang masih belum ada stabilisasi. Ya, Tecno Spark 6 Go ini sih dengan harga 1,1 juta, 1,2 juta ini udah cukup worth it ya, udah recommended. Kenapa? Karena dengan ya walaupun dia masih pakai Helio A20 terus cuma RAM 2 GB aja, ini tuh buat sehari-hari udah lumayan enak. Buat main PUBG juga masih cukup ngangkat, tapi harus puas pakai settingan grafis yang seadanya tadi. Nah, terus untuk baterainya sendiri ini dia udah 5000 mAh dan ngecasnya dia cuma 10 watt aja, jadi dia butuh lebih dari 3 jam buat ngecas sob. Tapi lebih dari 3 jam juga nggak masalah ngecas, karena kalau saya sih biasanya ngecas sambil tidur. Pagi udah penuh, kita cabut, yang penting seharian dia bisa tahan. Dan ini dengan 5000 mAh, layarnya juga masih SD+, ini daya tahan baterainya lumayan sob, 2 hari lebih. Dan saya mau kasih lihat, kenapa tadi dia tuh nggak dapat SIM card ejector. Karena ini tuh dia sebenarnya modelnya buka bodi belakang kayak gini sob. Tuh, kayak gini. Buka bodi belakang, kita bisa pasang SIM card di sini, di SIM 1, SIM 2, dan ini micro SD. Jadinya dia masih gaya belum pakai SIM tray, jadi masih pakai slot SIM biasa. Dan baterainya nggak bisa diakses ya. Ini baterainya disegel. Ya kira-kira segitu aja pembahasan kita mengenai Tecno Spark 6 Go ini. Untuk video reviewnya kayak gimana? Nggak usah ditungguin sob. Ini saya bikin video hands-on dan saya cobain seharian aja. Intinya sih dengan harga 1,1 juta, harga 1,2 juta dengan spesifikasi kayak gini ya, pakai Helio A20, terus RAM 2 GB dan kameranya juga udah lumayan ya, fokusnya lumayan cepet. Ini tuh cukup worth it dipakai, apalagi buat belajar dari rumah ya, buat ngezoom ini udah enak karena baterainya awet. Kira-kira menurut kamu gimana sob? Smartphone terbaru dari dari Tecno ini. Coba deh komentar. Dan Pak pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tecno Itel Infinix. Udah kayak Oppo ya. Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, BBK Group.